Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini via Zoom meeting. Salawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Di sini kami dari kelompok A kelas C mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu fitromediasi lahan bekas tambang untuk budidaya ikan dengan tanaman kangkung air dengan anggota kelompok yaitu Elsa Fitrianingsi, Fitriana Artikasari, Muhammad Sabil, M. Zidan Al-Akli, dan Yorita Renaria. Untuk yang pendahuluan akan disampaikan oleh Fitriana Artikasari. Kepada Fitriana saya persilahkan. Oke, boleh next slide. Nah, dari pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu banyaknya pertambangan di Indonesia seperti pertambangan batu bara, minyak, gas, batu, pasir, kapur, dan timah menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Nah, contoh daripada gambar pertambangan di Indonesia seperti pada gambar. Oke, next slide. Nah, dampak pertambangan di Indonesia tadi seperti yang saya bilang, ada dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positifnya yaitu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Kemudian dampak negatifnya yaitu logam berat hasil tambang seperti PB, MN, Fe dapat mengganggu kesehatan. Lalu terbentuknya kolong darat atau lubang raksasa akibat ledakan pada kegiatan tambang sistem terbuka yang dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, dari dampak negatif tersebut berikut merupakan gambar kolong raksasanya. Oke, next slide. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut, maka didapatkanlah solusi. Yang pertama yaitu melakukan remediasi, yaitu dengan membudidayakan kampung air. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan kolong darat sebagai tempat budidaya ikan. Nah, di sini kampung air adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan yang disebut hiperakumulator, yaitu relatif terhadap berbagai macam bahan pencemar dan mengakumulasikannya dalam jaringan dan dengan jumlah yang cukup besar, sehingga kemampuan tersebut membuat tanaman kangkung air dapat digunakan sebagai absorben limbah yang mengandung logam berat. Nah, kemudian setelah logam-logam berat yang terdapat pada kolong darat diserap oleh tanaman kangkung air, maka kolong darat dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan. Nah, pemanfaatan kolong darat sebagai tempat budidaya ikan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang berada di dekat daerah pertambangan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Yurita, dipersilakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah tanam kangkung air yang mampu menyerap logam berat, salah satunya timbal, dan dapat digunakan sebagai absorben limbah pertambangan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang pemanfaatan kangkung air sebagai penyerap logam berat pada lahan bekas pertambangan timah untuk dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan, serta memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Zidan Al-Akli. Baik, terima kasih kepada Yurita. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari bahan bumi. Dan tambang adalah
tempat terjadinya kegiatan penambangan. Namun menurut Latifah tahun 2003, pertambangan adalah kegiatan untuk menghasilkan bahan galian yang dilakukan dengan cara manual maupun mekanis. Pertambangan dapat merubah lingkungan fisik, kimia, biologis seperti bentuk lahan dan kondisi lahan, kualitas tanah dan air, debu, getaran, pola vegetasi, dan habitat fauna. Next. Selanjutnya ada limbah. Limbah adalah semua benda yang berbentuk padat, cair maupun gas, merupakan bahan buangan yang berasal dari aktivitas manusia, perorangan maupun hasil aktivitas kegiatan lainnya, seperti industri, rumah sakit, laboratorium, reaktor, nuklir, dan lain-lainnya. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari pertambangan dan terdiri dari potongan besi yang meleleh. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan biasanya mengandung logam-logam berat seperti Sn, Pb, Mn, Fe, dan lain-lain. Logam-logam ini apabila terkonsumsi dalam jumlah besar akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan batu bara yang meliputi penggalian, pengangkutan, dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Next. Adapun kangkung air. Kangkung air biasanya tumbuh pada saluran buangan limbah cair sekitar pemukiman. Kangkung air atau Aquatica termasuk salah satu tanaman yang mudah menyerap logam berat dari media tumbuhnya. Menurut Rahmat, taksonomi tanaman kangkung sebagai berikut, yaitu ada genus Ipomea dan spesies Ipomea aquatics forte atau kangkung air. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Elsa Fitrianingsih. Selanjutnya yaitu ada metode penulisan. Next slide. Metode penulisan itu kami menggunakan metode penulisan berupa studi pustaka. Alat dan bahan penulisan yang digunakan adalah alat tulis, notebook, dan laptop. Sedangkan untuk pengumpulan data kami memperoleh dari buku, jurnal, internet, atau media lain yang terkait. Untuk objek penulisan, populasi dalam suatu penelitian merupakan suatu individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Oleh karena itu, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah kangkung air. Next slide. Selanjutnya adalah analisa data dan pembahasan. Next slide. Limbah pertambangan tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif berupa kolong darat. Air yang tergenang di dalam kolong darat mengandung logam berat sisa pertambangan seperti timah, besi, seng, dan lain-lain, yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila dibiarkan begitu saja. Menurut hasil penelitian Resmaya tahun 2014, penyerapan kadmium oleh kangkung air sesuai dengan besarnya kadar kadmium pada media tanam. Semakin besar konsentrasi kadmium pada media tanam, maka semakin besar kadar kadmium yang diserap oleh kangkung air. Next. Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa logam berat yang terkandung dalam kolong darat dapat dihilangkan melalui metode fitoremediasi dengan memanfaatkan tanaman kangkung air. Tanaman kangkung air dapat digunakan sebagai absorben limbah yang mengandung logam berat. Dalam proses ini, tanaman menyerap air yang mengandung kontaminan organik dari logam-logam berat melalui akar, diangkut ke bagian daun, dan mengeluarkan kontaminan yang sudah didetoksifikasi ke udara melalui daun. Benih kangkung air tersebut ditanam di dasar tanah dengan masa panen pada umur 27-30 hari. Memanfaatkan limbah pertambangan yang berupa kolong darat dapat menggunakan tanaman kangkung air
menjadi tempat budidaya ikan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar. Karena selain lahan yang sudah tidak dipakai menjadi produktif kembali, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membudidayakan ikan, kemudian dapat diperjualbelikan, serta dapat dikonsumsi sendiri oleh masyarakat sekitar. Untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh Muhammad Sabil. Baik, terima kasih Elsa. Adapun penutup dari presentasi kami pada hari ini yaitu next slide, Jurita. Adapun kesimpulan pada presentasi hari ini ialah berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, lahan kubangan sisa pertambangan atau yang sering disebut kolong darat dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan menggunakan metode fitomediasi dengan bahan alami, yaitu kangkung air. Benih kangkung air ditanam di dasar tanah dengan masa panen pada umur 27-30 hari. Bahan yang digunakan merupakan tanaman kangkung air karena tanaman kangkung air mampu menyerap logam berat sehingga ikan yang dibudidayakan aman untuk dikonsumsi. Saran dari saya yaitu sebaiknya dilakukan pengujian secara langsung di lahan sisa pertambangan agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Kadar logam berat pada ikan yang dipelihara juga perlu dianalisis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.